kitab andalan mereka namanya Ar-Raudul Jali. Hari ini sudah dicetak. Di dalam kitab itu misal dia mengutip bahwa Al-Ubaidili di dalam kitab itu dikatakan telah mengisbat hijrahnya Ahmad bin Isa. Saya verifikasi di dalam kitabnya Al-Ubaidili. Ternyata tidak ada keterangan Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ini saya akan buktikan secara akurat by data. Walaupun agak trouble di sini karena ternyata dua situs yang biasa memuat Kiai Haji Imaduddin itu sepertinya entah saya salah nyarinya, tapi memang sepertinya ada entah kesengajaan atau apa, tapi kok tulisan ini hilang, ini gawang pertamanya ini hilang ya. Jadi perhatikan, untung ada media online yang sudah merekamnya itu. Yang bawah yang paling pojok itu ya media patrol.com itu, di situ ada menjawab risalah Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatos. Jadi ini gawang pertamanya. Cuma sayang kalau kita cari tulisan ini di dua situs itu ya, situs RMI dan juga Nahdlatul Ulum, itu yang muncul malah lain ya. Kalau dalam Nahdlatul Ulum itu Anda lihat sendiri, artikel tidak ditemukan. Nah, kalau di RMI yang muncul malah gawang yang kedua ya. Nah, nanti kita bedah ya. Sekarang kita buktikan dulu apa gawang yang pertama yang disampaikan atau yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Dalam tulisannya yaitu menjawab risalahnya Habib Hanif Alatos ya. Saya ambil dari yang patroli.com karena hanya di situ yang sudah ada ya. Coba perhatikan di sini, Hanif menyebutkan bahwa nasab Ba'alawi sebagai anak Ahmad telah disebutkan abad 5. Alhamdulillah. Apa betul? Menurutnya nasab itu telah disebut oleh Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Raudul Jali karya Az-Zabidi, wafat tahun 1205. Kalau ini terbukti, kita akan taslim akui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang mau terbukti yang mana, Pak? Kan apakah terbukti atau tidak kalau dalam kitab Ar-Raudul Jali itu benar ada pernyataan Al-Ubaidili ya. Sekarang mari kita baca lanjutan dari tulisannya Kiai Imad ini. Sekarang ini kelanjutannya masih di situs yang sama ya. Kita berseding, sudah 2 kasus kitab palsu berlalu ya. Sekarang tambah lagi, berarti Kiai Imaduddin itu menganggap kitabnya Habib Hanif itu palsu. Ada tambahan yaitu tentang pernyataan Al-Ubaidili dalam kitab itu. Karena kata Kiai Imad ya, kita baca di sini, kata Kiai Imad itu tulisan itu yang diklaim Habib Hanif itu nggak ada di kitabnya Kiai Imad ya. Ini kan masalah hilang 1 halaman itu, Pak ya. Sekarang kita baca, penulis memiliki kitab Ar-Raudul Jali, namun kalimat seperti yang disebutkan Habib Hanif tidak terdapat di kitab itu. Kitab Ar-Raudul Jali yang penulis miliki cetakan Maktabah Darul Qani'ah ya. Kemudian setelah diperiksa ternyata di dalam kitabnya yang dipegang oleh Kiai Imad itu tidak ada pernyataan Al-Ubaidili berkata. Artinya kata Kiai Imad tidak terbukti kalau Al-Ubaidili itu ada dalam Ar-Raudul Jali itu disebut. Kan begitu ya. Kemudian setelah ditelusuri footnote-nya, rupanya yang dipakai Habib Hanif Alatos Ar-Raudul Jali cetakan terbaru, di mana salah satu dari muhakiknya ada dari Habib Ba'alawi. Ini dianggap yang ketiga ya. Jadi kitab palsu yang ketiga, kasus kitab palsu yang ketiga. Jadi Kiai Imad pede sekali di sini, ngegas sekali kalau kitabnya Habib Hanif itu sudah dirubah-rubah oleh Habib Ba'alawi ya. Seandainya terbukti benar kitabnya Habib Hanif itu asli, ada pernyataan waqala Sayhu Saruf Al-Ubaidili atau Al-Ubaidili berkata, Kiai Imad akan taslim, kan begitu. Itu kan gawang pertama, Pak. Setelah dibobol oleh Habib Hanif dengan kue lebaran untuk Kiai Imad ya, lalu dibalas oleh Kiai Imad dengan gawang kedua, yaitu yang berjudul Rengginang dari Banten untuk Habib Hanif. Nah, perhatikan ya. Ini adalah tanggapan Kiai Haji Imaduddin kepada risalah yang keduanya Habib Hanif ya, kue lebaran ya. Awalnya kan Kiai Imaduddin kalau misalnya terbukti kitabnya Habib Hanif itu asli, ada ucapan Al-Ubaidilinya, kan taslimnya. Habib Hanif itu menggunakan metode yang ideal untuk membuktikan kitab itu asli apa tidak, yaitu dengan menghadirkan 2 manuskrip Al-Ubaidili, Ar-Raudul Jali ya.
baik manuskrip yang pertama atau manuskrip yang kedua. Dua-duanya dalam manuskrip itu menyebut ada tulisan waqala Syekh Syaraf Al-Ubaidili, yang mana tulisan itu dalam kitabnya Kiai Imaduddin memang tidak ada. Bukan tidak ada, Pak, nggak kelihatan karena buram kitabnya. PDF-nya itu buram satu halaman itu. Jadi Kiai Imaduddin itu sudah mengakui itu awalnya ya, sudah tahu bahwa kitabnya yang salah. Maka Kiai Imaduddin itu di sini lalu pindah gawangnya menjadi apa? Oh, kalau begitu dua kitab itu sudah tidak bisa dipakai karena sudah saling bertentangan satu sama lain. Coba pakai logika waras. Kitab Anda buram sehingga tulisan ini tidak ada. Kitab ini jelas kelihatan sehingga tulisan ini ada. Kok bisa dua kitab ini bertentangan, Pak? Kan egois sekali, Bapak. Tidak bertentangan, Pak. Dua kitab ini sama-sama memuat itu. Cuma di halaman kitab Bapak itu ada di halaman 30, kitabnya buram. Apa sikapnya Kiai Haji Imaduddin? Dibuang dua-duanya. Tolak Ar-Raudhul Jali itu, baik yang versi dia yang buram atau yang versi terbaru punya Habib Hanif. Walaupun sudah terbukti asli. Tadinya kalau bisa membuktikan pernyataan itu ada, taslim. Sekarang enggak, dibuang dua-duanya. Itu gawang kedua, Pak. Bayangkan ya. Gimana kita mau berdebat kalau begini caranya? Tidak bisa dipegang. Sebetulnya apa sih yang Anda pegang itu ya? Ini baru gawang kedua. Setelahnya baru dihantam dengan gawang ketiga yang tadi itu ya. Yang di podcastnya Bang Haji Roma Irama, dan juga ternyata itu telah ditulis dalam bukunya yang tajam sekali judulnya ya. Mengungkap skandal ilmiah dan sejarah Ba'alawi. Luar biasa ya. Skandal ya, jahat ya. Tapi pola-polanya kok seperti ini gitu ya. Coba mari kita buktikan ya. Saya akan pastikan Kiai Imaduddin sudah taslim, sudah menerima kalau pernyataan itu ada dalam kitab Ar-Raudhul Jali, dan sudah tidak membuang kitab itu ya. Tapi sayangnya kemudian malah pindah lagi gawangnya ke gawang yang ketiga. Coba perhatikan ini ya, gawang terbarunya. Walaupun nanti mungkin akan pindah ke gawang keempat. Ini gawang ketiga ini yang dinarasikan tadi di awal itu ketika podcast dengan Bung Haji ya. Saya tahu Bang Haji nggak akan mengerti sedetail itu karena Bang Haji kapan belajarnya itu? Apa sudah mengikuti semuanya punya Kiai Haji Imaduddin, polemik sekecil apapun? Nah inilah masalahnya, kita nggak mengerti benar-benar polemiknya, tapi kita mempodcast lalu kita iya saja, kan masalah ya. Masalah saya kira ya, tapi ya itu hak masing-masing ya. Coba perhatikan di sini. Ini halaman 14 dari bukunya Kiai Haji Imaduddin ya, membongkar skandal sejarah dan genealogi ya, atau genealogi dan sejarah Ba'alawi. Skandal apalah bahasanya begitu ya. Murtado Az-Zabidi wafat tahun 1205 Hijriah dalam kitabnya Ar-Raudhul Jali, sebuah kitab yang membahas tentang nasab Ba'alawi, mengutip bahwa Al-Ubaidili, berarti ini kan bicara tentang pernyataan tadi itu yang kata Kiai Imad di kitab burumnya itu nggak ada ya. Nah, di sini kan diulang lagi masalah itu ya. Bahwa Al-Ubaidili yang wafat tahun 436 menyatakan bahwa Ahmad bin Isa An-Naqib hijrah dari Madinah ke Hadramaut pada abad keempat Hijriah. Lalu keluar bersama anaknya menuju arah timur. Kutipan itu dikomentari oleh Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'adib. Ini Ba'alawi Pak ya. Perhatikan Kiai Haji Imaduddinnya ketika bicara Ba'alawi ya. Seorang sejarawan Yaman yang juga muhakkik kitab tersebut, bahwa kutipan itu tidak ditemukan dalam kitabnya Al-Ubaidili yaitu Tahdibul Ansab. Jadi Kiai Imaduddin itu ketika podcast di Roma itu, ya wallahu a'lam apa dia mengklaim sudah saya cari di kitabnya Al-Ubaidili nggak ada. Jangan-jangan kalau di versi kitabnya ini malah mengutip ucapan Ba'adib bahwa kutipan itu memang tidak ada di dalam kitab Tahdibul Ansab. Ya. Berarti yang tidak ada itu di kitab Tahdibul Ansab Pak. Tapi di Ar-Raudhul Jali ada. Jadi yang awalnya bilang kitabnya itu palsu itu. Kita sudah mengalami pemalsuan kitab 2 kali. Apa ini mau ditambah lagi? Oh ternyata itu palsu. Setelah dibuktikan ada, oh ini dua-duanya nggak dipakai. Sekarang dipakai lagi. Ya. Jadi sekarang diterima, oke pernyataan itu ada. Tapi menggunakan Ba'alawi sendiri untuk menyerang itu. Tapi kata Ba'adib itu tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Walaupun kalau versi narasinya kan dia nggak menghilangkan nama Ba'adib ya. Wallahu a'lam, mungkin baca sendiri lalu nggak nemu. Yang jelas Kiai Imaduddin sudah baca kitab Ar-Raudhul Jali yang baru gitu, sehingga dia sudah nemu ya
pernyataan ini, karena pernyataan Aba Adib ini ada di kitab Ar-Raudul Jalil yang baru ya. Ya walaupun tidak penting lah Kiai Madudin nyari sendiri atau ngutip di sini saja ya di kitabnya Aba Adib ini, tapi diklaim itu saya sudah cari dan nggak ketemu ya. Sekarang kita bacakan di kitab Ar-Raudul Jalil yang baru. Kiai Madudin sudah punya mungkin kitab ini ya. Dan di sini perhatikan perkataan muhakkik seperti yang diceritakan oleh bukunya Kiai Madudin itu. Qala Syekh Syarif Al-Ubaidili, Hajar Syarifu Ahmad bin Isa An-Nakib ya, minal Madinati ila Hadramaut dan seterusnya. Kemudian ada nomor 5. Perhatikan nomor 5 itu tahqiqnya Ba'adib ya. Hadan nasu al-mansubu lil Ubaidili ghairu madhkurin fi madbu'ati kitabihi Tahdzibul Ansab. Jadi ibarah ini memang tidak ditemukan di kitab versi cetaknya Al-Ubaidili yaitu Tahdzibul Ansab. Lah, Ar-Raudul Jalil itu tidak mengatakan qala Syekh Syarif fi Tahdzibil Ansab, Pak. Enggak mengatakan berkata dalam kitab Tahdzibul Ansabnya, enggak. Cuma qala Syekh Syarif Al-Ubaidili ya. Lalu perhatikan bagaimana komentarnya Ba'adib. Ini dipotong oleh Kimat. Cuma diambil di bagian kata Ba'adib aja, enggak ada ibarah itu di dalam kitabnya Al-Ubaidili. Kan begitu kita dengar narasinya tadi itu ya. Padahal kalau dibaca utuh enggak begitu pernyataannya ya. Ya tetapi saya sudah, kalau orang membaca kitab dipotong-potong memang selalu masalah. Saya udah terlalu sering melihat Kimat seperti ini ya. Coba saya bacakan versi lengkapnya biar kamu tahu gimana komentarnya Ba'adib di sini ya. Ini adalah saya terjemahkan saja ya. Ini adalah ibarah yang dinisbatkan kepada Al-Ubaidili tidak bisa dijumpai dalam cetakan Tahdzibul Ansab yang versi tahun 1411. Kemudian bi'inayati Mahmud Kadim Al-Mahmudi wa Ashrafi As-Sayyid Mahmud Al-Marashi, di mana itu hasil dari upaya dari Sayyid Mahmud Kadim Al-Mahmudi ya, dan juga para sayyid dalam Al-Marashi itu ya. Wa qad dzakara al-muhaqqiq fi muqaddimatil kitabi halaman 10, tetapi muhaqqiq kitab Tahdzibul Ansab halaman 10 ya. Kitab yang ini maksudnya ya, Tahdzibul Ansab itu apa yang disebut ana li Syekh Syarif kitaban mabsutun huwa aslu kitabihi Tahdzibil Ansab. Sebetulnya Syekh Syarif itu punya kitab mabsut ya, bentuknya mabsut ya, bukan musyajjar, berarti dari atas ke bawah kalau mabsut itu, di mana itu menjadi cikal bakal atau menjadi pengambilan dari Tahdzibul Ansab. Artinya Tahdzibul Ansab itu adalah ringkesan atau dipetik dari kitabnya Al-Ubaidili yang lain, yaitu kitab mabsut ya. Kemudian yaqa'u fi asyrati alafin waraqatan, yang mungkin saya salah baca i'rab persetan lah ya, yang itu terdapat 10.000 halaman, Pak. Jadi Al-Ubaidili itu menulis 10.000 halaman. Lalu yang muncul ke kita hanya beberapa ratus halaman ya, berupa Tahdzibul Ansab ya. Ya enggak ada di situ, Pak ya. Kemudian di sini dijelaskan faman istafada minhu wa naqala anhu, maka sebagian dari orang yang mengambil faedah dari 10.000 halaman itu ya, dan juga menukil darinya siapa? Tilmiduhu, yaitu An-Nasaba Abul Hasan Al-Umari, yaitu muridnya yang bernama Abul Hasan Al-Umari fi Kitabi Al-Majdi, dalam kitabnya Al-Majdi halaman 115 ya. Jadi kitab itu disaksikan, Pak ya. Dibilang bahkan Al-Ubaidili juga punya kitab Al-Hawi ya. Itu disebut juga oleh Ibnu Inabah ya, bahwa Ibnu Inabah siapa pernah menyebut itu ya, bahwa Al-Ubaidili itu punya kitab Al-Hawi judulnya. Kimat baca kitab Al-Ubaidili satu aja, Tahdzibul Ansab. Gitu kok peneliti, Pak ya. Kemudian fala'alla hadza, ini enggak dibaca oleh Kimat, dibuang yang begini-begini ya. Jadi kalau baca kitab orang itu kalau kontradiksi dengan hujahnya itu enggak dibaca gitu ya. Ada kebiasaan begini mungkin ya. Fala'alla hadza an-nassu. Fala'alla hadza an-nassu ya, karena ada la'alla kan. Alladzi naqalahu al-muallif min nuskhatin ukhra. Min apa itu? Mazidatin ya. Mungkin saja apa yang dikutip oleh Ar-Raudul Jalil itu oleh Murtada Az-Zabidi itu ya dari ucapan Al-Ubaidili dari nasah yang lain. Kenapa? Karena ada 10.000 lembar, Pak. Kalau dalam Tahdzibul Ansab tidak ada, bisa di lembaran yang lain ya. Sehingga muallifnya yaitu Murtada Az-Zabidi menyebutkan itu qala Syekh Syarif Al-Ubaidili ya. Au min kitabin akhar, atau mungkin dari kitab yang lain min muallafati Syekh Syarif ya. Dari karangan-karangannya Syekh Syarif Al-Ubaidili. Mestinya gitu, Pak. Wallahu alam. Nggak kayak Kimat. Muhakkik itu begitu mestinya. Kenyataannya Al-Ubaidili kitabnya banyak, ada yang 10.000 halaman. Tapi sekarang nggak ada. Yang muncul hanya satu, Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab adalah diambil dari 10.000 itu.
Maka kenapa muncul Murtado Az-Zabidi menulis dalam kitabnya Qolaisah Husarov, padahal pernyataan itu tidak ada dalam kitab Tahdhibul Ansab? Kalau kata muhakiknya yaitu Ba'adib, bisa saja dari kitab yang lain. Kalau kata Imam apa? Itu palsu berarti atau salah ya, kan gitu ya.